Halo guys, kembali lagi di channel Fukuya Felix. Kali ini saya ingin membahas sebuah film berjudul The Pickup yang dirilis tahun 2025, menceritakan dua orang polisi yang diberi tugas mengawal truk lapis baja yang di dalamnya terdapat banyak uang. Namun ketika dalam perjalanan mereka tiba-tiba dicegal oleh beberapa perampok yang ingin mengambil uangnya. Sehingga tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan diperkenalkan seorang polisi bernama Travis yang sedang mengambil beberapa kantung uang untuk ia antar pergi ke sebuah tempat penyimpanan. Tak lama tiba-tiba Travis dikejutkan oleh seorang wanita bernama Zoe yang memberinya sebuah surat mencurigakan. Psst. You should read this. Oh my god. Put your hands up! What? Get on the ground! Namun rupanya surat tersebut adalah surat cinta dari Zoe untuk Travis, sehingga Travis yang sadar akan kebodohannya karena telah curiga jika Zoe ingin merampoknya, ia pun tertawa. That's kind of funny. Travis kemudian menerima perasaan Zoe dan mereka berdua pun pergi kencan bersama. Di tempat lain, kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Russell dan Natalie yang terlihat hubungan mereka berdua langgeng serta harmonis. Dan diketahui tak lama mereka berdua akan merayakan ultah pernikahan ke-25 tahun. Keesokannya Russell bekerja sebagai polisi pengantar uang sama seperti Travis. Dan secara kebetulan ia dipasangkan dengan juniornya, siapa lagi kalau bukan Travis, untuk melakukan rutinitas pekerjaannya mengantar uang ke sebuah tempat penyimpanan. Yeah. I-6, it's a ghost town. 9 hours, no problem. Scene beralih ke sebuah gudang terbengkalai. Kita diperkenalkan dua orang pria bernama Miguel dan Banner yang tengah membahas sebuah rencana perampokan. Tak lama datang rekan mereka satu lagi yang ternyata ia adalah Zoe, perempuan yang bersama Travis di scene awal tadi. Di sini diketahui jika Zoe rupanya berpura-pura menyukai Travis dan mengajaknya kencan guna menggali informasi soal pengiriman uang yang dilakukan oleh Travis. In 1 hour, Guardian Armored Services Truck 1426 travels. Beberapa jam kemudian kita dialihkan ke Travis dan Russell yang masih dalam perjalanan mengantarkan uang. Tak lama Zoe beserta rekannya muncul untuk menghentikan truk yang tengah mereka kendarai. Russell lalu menelpon bosnya untuk memberitahu situasinya saat ini. Akan tetapi sial bagi mereka, ternyata di sana tidak ada sinyal. Banner memasukkan bom asap ke dalam truk, yang dimana hal itu membuat Travis sebagai sopir kesulitan melihat jalan, sehingga... Miguel, what are you doing? Beruntung Travis dapat bersikap tenang dan tidak panik menghentikan truknya. Untuk sementara waktu, mereka berdua selamat dari kejaran Zoe dan komplotannya. Beberapa saat kemudian, laju truk mereka tiba-tiba melambat, yang ternyata bannya telah tertusuk oleh anak panah dari serangan Miguel sebelumnya. Terpaksa mereka harus menepi ke pinggir jalan untuk memperbaiki ban tersebut. Beberapa menit kemudian, Zoe, Miguel, dan Banner menyusul mereka, sehingga mereka lalu bergegas menaiki truknya dan melanjutkan perjalanan. It's precision driving, okay? I aced this portion. Terjadilah kejar-kejaran di jalan tol. Travis berinisiatif membelok-belokkan truknya untuk mengecoh Zoe dan kawannya. Akan tetapi Travis malah kehilangan kendali, sehingga hal itu dimanfaatkan Miguel untuk naik ke truk mereka, lalu mengelas bagian belakang truk. Russell yang tak mau berdiam diri kemudian menembaki Miguel agar ia jatuh dari truk. Namun karena tindakan itu tak berhasil, Russell lalu mendobrak pintu belakang truk dan ia menghambur-hamburkan uang, berharap Zoe dan kawannya tak mengejar mereka lagi. Tapi nampaknya Zoe dan kawannya masih mengejar, sehingga Russell melempar bom asap ke arah mereka. Dan... Well, shit. Banner tumbang sementara Miguel berhasil masuk ke dalam truk. Terjadilah duel menegangkan antara Russell versus Miguel. Russell kemudian memasukkan bom asap ke rompi Miguel lalu menendangnya keluar. Kini tersisa Zoe yang masih mengejar. Russell lalu melempar sekantung penuh koin, yang hal itu membuat mobil yang dikendarai Zoe meledak. Merasa situasi telah aman, Russell dan Travis kemudian merayakannya dan berniat akan menunjukkan rekaman CCTV yang berada di truk ke Akademi Polisi agar mereka berdua bisa mendapat kenaikan jabatan. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang muncul Zoe yang rupanya sebelum terjadi ledakan, ia telah terlebih dahulu naik ke dalam truk. Beberapa menit kemudian Zoe membawa Russell dan Travis ke sebuah rumah tua dan ia menunjukkan identitasnya, yang hal itu membuat Travis sedikit shock. Nobody knows about that.
I'm gonna throw up. If you throw up, you a bitch. Di sini Zoe mengatakan jika sebenarnya ia tak mengincar uang yang Travis dan Russell bawa, melainkan sebuah truk lapis baja milik mereka. Dikarenakan Banner dan Miguel tumbang, Zoe memaksa Travis dan Russell untuk menjadi rekannya dalam misi perampokan $60 juta ke sebuah kasino bernama Sorrento. I either got a bail on $60 million and a genius plan that took 2 years. Di tempat lain, Miguel dan Banner yang ternyata masih selamat mendapati Zoe tak kunjung kembali menjemput mereka, sehingga mereka pun beranggapan kalau Zoe telah berkhianat dan ingin mengambil $60 juta untuk dirinya sendiri. I'm gonna kill this bitch. Kembali ke Russell dan yang lainnya, di sana Zoe membawa mereka ke sebuah bengkel kenalannya untuk memperbaiki beberapa kerusakan akibat pertempuran tadi. No, they're not. And the truck is more damaged than expected. Selagi menunggu, mereka bertiga mampir ke warung Teh Yuli untuk makan siang. Di sela-sela waktu tersebut, Zoe membawa Travis ke sebuah toilet untuk bertukar seragam. Sebelum melanjutkan perjalanan, Zoe mengikat tangan Travis agar ia tak macam-macam. Di sini Russell bertanya kepada Zoe alasan dibalik perampokan yang dilakukan olehnya. Si Zoe pun menjawab jika alasan dibaliknya yaitu untuk balas dendam kepada kasino Sorrento karena dulu ayahnya yang pernah bekerja di kasino tersebut menjadi korban kebakaran, tapi keluarganya tak mendapatkan sedikit pun tunjangan pensiun dari kasino Sorrento. Sehingga Zoe bertekad akan merampok mereka dengan dalih mengambil hak uang yang seharusnya diberikan kepada keluarganya. Tak lama tanpa disangka mereka kedatangan Natalie yang memergoki Russell suaminya yang tak jauh dari tempat ia bekerja. Melihat Russell bersama perempuan lain yakni Zoe, Natalie yang cemburu kemudian masuk ke dalam truk dan naas Natalie yang baru sadar akan situasinya pun ikut disandra dan diikat tangannya oleh Zoe. Yeah, okay. This is all my fault. Yeah, right, if we're getting robbed. 30 menit pun berlalu, akhirnya mereka semua telah sampai ke kasino Sorrento. Di sana mereka harus melewati pagar yang telah dijaga ketat oleh para penjaga di sana. Zoe yang memiliki orang dalam di tempat itu pun dapat melewati pagar tersebut. Selanjutnya Russell dan Zoe diarahkan oleh penjaga di sana dalam pengambilan uang $60 juta. Saat mereka keluar melewati pagar, terjadi suasana mendebarkan saat truk yang harusnya mengangkut $60 juta baru datang ke tempat itu. Beruntung mereka terlebih dahulu berhasil keluar, sehingga para polisi tak mengejar mereka. Kini setelah misi perampokannya berhasil, Zoe mempersilahkan Russell dan yang lainnya pulang ke rumah mereka masing-masing dengan disediakan mobil yang terparkir di gudang miliknya. Tapi tanpa disangka dari samping muncul Miguel dan Banner yang menabrak mereka hingga pingsan. Ketika tersadar, Zoe telah dibawa oleh Miguel untuk dihabisi. Travis yang melihat hal itu bergegas melepas ikatannya dengan sebatang, lalu mengemudikan truknya ke belakang. Banner tumbang sementara Miguel terluka tertembak di bagian bahu. Yang hal itu dimanfaatkan Zoe untuk kabur membawa uang $60 juta. Miguel pun pergi mengejarnya dan juga menyandra Natalie. Terjadi kejar-kejaran antara mereka. Tak lama muncul sebuah helikopter dan beberapa polisi yang mengejar Travis dan Russell karena telah mengira mereka berdua adalah perampok yang mencuri $60 juta. Miguel yang terganggu dengan kedatangan helikopter, ia pun menembaki helikopter tersebut agar menjauh. Kemudian Miguel menembak truk yang dikendari oleh Russell dan Travis hingga membuat truk tersebut terbakar. Karena apinya telah menyebar kemana-mana, mereka berdua lalu melompat dari truk dan untungnya ada Zoe yang menangkapnya dari belakang. Miguel kemudian secara membabi buta menembaki mereka bertiga dan tiba-tiba... Beruntung Natalie yang baru sadar dari pingsannya memukul Miguel hingga tak sadarkan diri. Di sini Zoe mengucapkan selamat tinggal kepada Travis karena ia akan kabur mengasingkan diri untuk sementara waktu dari kejaran polisi. Tak lama datang para polisi yang mengepung mereka. Beberapa jam kemudian, akhirnya masalah mereka dengan para polisi tersebut selesai dikarenakan Russell telah memberikan keterangan jika dirinya dan Travis merupakan sandera dan dipaksa dalam rencana perampokan kasino Sorrento sebelumnya. 6 bulan pun berlalu, diperlihatkan Zoe tengah bersantai di pinggir pantai Bali dan sedang teleponan dengan Travis. Sementara di tempat lain terlihat Russell dan Natalie merayakan ultah ke-25 tahun. Tak lama Russell kedatangan sebuah paket dan ketika dibuka terdapat beberapa geplok uang kiriman dari Zoe. Dan film pun tamat.